Katanya cuma mau main futsal. Tapi kenapa malah berhenti di depan kontrakan yang sepi? Kalimat itu terus berputar di kepala Dinda ketika Zaki mematikan mesin motornya di sebuah gang kecil yang sunyi. Beberapa jam sebelumnya, Zaki datang dengan wajah santai ke rumah Dinda dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. "Om, Tante, malam ini Dinda ikut nonton aku main futsal sama teman-teman. Selesai pertandingan langsung aku antar pulang," ucap Zaki penuh sopan. Karena sudah mengenal Zaki cukup lama, kedua orang tua Dinda mengangguk tanpa rasa curiga. Mereka bahkan berpesan agar Dinda tidak pulang terlalu malam. Perjalanan awal terasa biasa saja. Dinda sempat melihat mereka melewati jalan menuju kompleks olahraga. Namun beberapa menit kemudian, Zaki membelokkan motornya ke arah yang berbeda. "Bukannya lapangannya di sana?" tanya Dinda heran. Zaki hanya tersenyum. "Santai dulu. Aku mau ambil sepatu yang ketinggalan di kontrakan." Dinda mengangguk, meski hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Motor berhenti di depan sebuah bangunan sederhana bercat krem. Lampu teras menyala redup, sementara suasana sekitar tampak lengang. "Sebentar saja," kata Zaki sambil membuka pintu. Dinda ikut masuk. Kontrakan itu kecil namun rapi, berisi ruang tamu sederhana dengan kipas angin yang berputar pelan dan aroma kopi yang masih tersisa di udara. Tidak terdengar suara orang lain. "Temanmu mana?" tanya Dinda. "Mereka nanti langsung ke lapangan," jawab Zaki singkat. Waktu berlalu. 15 menit berubah menjadi 30 menit. Zaki malah membuatkan minuman dan mengajak Dinda mengobrol tentang rencana masa depan, pekerjaan, dan impian mereka setelah lulus. Di luar, langit semakin gelap. Hujan tipis mulai turun, membuat suara rintiknya memenuhi ruangan. Dinda melirik jam di ponselnya. "Zak, jadi kita benar-benar mau nonton futsal?" Zaki terdiam sesaat sebelum mengembuskan napas pelan. Senyumnya berubah canggung. "Malam ini sebenarnya tidak ada pertandingan." Dinda membeku. "Lalu kenapa bilang begitu ke ayah sama ibu?" Zaki menundukkan kepala, menyadari bahwa keputusannya telah membuat Dinda merasa dibohongi. Di tengah suasana hening dan hujan yang semakin deras, Dinda hanya bisa memandang pintu kontrakan itu sambil bertanya-tanya apa alasan sebenarnya Zaki membawanya ke sana. Pengakuan Zaki membuat suasana berubah canggung, tetapi Dinda memilih tetap tenang dan meminta penjelasan. Zaki mengaku hanya ingin menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan karena akhir-akhir ini mereka jarang bertemu. Hujan di luar semakin lebat hingga suara kendaraan nyaris tak terdengar. Mereka duduk berdampingan di ruang tamu kecil, mengobrol panjang tentang kenangan pertama kali bertemu, rencana kuliah, hingga cita-cita membangun masa depan bersama. Sesekali mereka tertawa ketika mengingat momen-momen lucu selama berpacaran. Malam terasa berjalan begitu cepat. Ponsel mereka beberapa kali berbunyi, tetapi percakapan yang hangat membuat keduanya terlena. "Kalau begini terus, rasanya dunia cuma ada kita berdua," ucap Dinda sambil tersenyum tipis. Zaki membalas dengan anggukan. "Aku cuma ingin punya waktu untuk ngobrol tanpa terburu-buru." Mereka kemudian menonton film dari layar laptop tua yang ada di meja. Lampu ruangan diredupkan agar suasana lebih nyaman. Hujan yang belum juga reda membuat mereka memutuskan menunggu hingga cuaca membaik sebelum pulang. Percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi lebih serius. Mereka saling mengungkapkan rasa sayang, harapan, dan ketakutan menghadapi masa depan.
Di tengah kedekatan itu, keduanya lupa bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam sebuah hubungan dapat membawa konsekuensi besar. Menjelang tengah malam, hujan mulai berhenti. Dinda akhirnya meminta pulang karena khawatir orang tuanya menunggu. Zaki mengantarkannya kembali dengan perasaan campur aduk, senang karena memiliki waktu bersama, tetapi juga dihantui rasa bersalah karena sejak awal tidak jujur mengenai tujuan mereka malam itu. Sesampainya di rumah, Dinda masuk dengan tenang. Orang tuanya mengira ia baru selesai menyaksikan pertandingan futsal seperti yang disampaikan Zaki sebelumnya. Tidak ada pertanyaan panjang, tidak ada kecurigaan. Namun jauh di dalam hati, Dinda merasa malam itu telah menjadi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Zaki. Ia berharap kebohongan kecil tersebut tidak akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Hari-hari berlalu seperti biasa hingga suatu pagi Dinda mulai merasa tubuhnya berbeda. Nafsu makannya berubah, penciumannya menjadi lebih sensitif, dan rasa mual datang tanpa sebab yang jelas. Awalnya ia mengira hanya kelelahan. Namun ketika keluhan itu terus berulang selama beberapa hari, kegelisahan mulai muncul. Dengan perasaan cemas, ia memutuskan memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Hasil pemeriksaan membuat dunianya seakan berhenti berputar. Dinda dinyatakan sedang hamil. Tangannya bergetar hebat ketika memegang hasil pemeriksaan. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya. Bagaimana ia harus memberitahu keluarga, bagaimana masa depannya, dan apa yang akan dilakukan Zaki setelah mengetahui kabar itu. Malam harinya, Dinda meminta bertemu dengan Zaki di sebuah taman yang sepi. Begitu melihat wajah Dinda yang pucat dan mata yang sembab, Zaki langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Din?" Dinda menyerahkan hasil pemeriksaan itu tanpa berkata-kata. Zaki membacanya perlahan. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi tegang. "Ini benar." Dinda hanya mengangguk pelan sambil menangis. "Aku bingung harus bagaimana, Zak." Zaki ikut terdiam. Ia sadar bahwa keadaan tersebut membawa tanggung jawab besar dan tidak bisa disikapi dengan kepanikan semata. Mereka harus memikirkan langkah yang matang, berbicara dengan jujur, dan menghadapi konsekuensi dari keputusan yang pernah mereka ambil. Di bawah langit malam yang sunyi, keduanya duduk tanpa banyak kata. Tidak ada jawaban mudah, hanya rasa takut dan kebingungan yang menyelimuti mereka, sementara masa depan yang sebelumnya tampak sederhana kini berubah menjadi penuh tanda tanya.